Teruslah berbuat baik dan membantu antara sesama, karena pahlawan Himmel akan melakukan hal yang sama. Himmel pernah berkata, tujuan hidup adalah untuk dikenal dan diingat. Hanya sedikit saja kamu mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik, maka kamu akan terus hidup dan dikenal. Berbuat baik dibalas pacar. Ini dia, Yaru no Jitensa wo Naoshitara Natsukareta, yang artinya, aku memperbaiki sepeda gadis Gyaru di musim panas. LN ini ditulis oleh Shoganeya dan diilustrasikan oleh Super Pig, bergenre romance, komedi, dan school life seperti biasa ya. Karena channel ini dikhususkan untuk membahas kisah romance untuk sekarang ini. Bercerita tentang seorang cowok SMA bernama Katsuzawa Kose yang saat perjalanan pulang dari sekolah, dia membantu memperbaiki sepeda gadis tercantik di kelasnya. Dan saat itu juga gadis tersebut menyukai dirinya. Astaga, ini harus apa ini? Coba, mimpi bahasa autor mana lagi ini? Ini dia kisah cinta murni antara gadis Gyaru populer dan cowok penyendiri yang suka membuat kerajinan tangan. Oke lah, gak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke rangkumannya. Sekui, ini pasti akan banyak gulanya. Chapter 1. Di awal cerita kita diperkenalkan dengan sang MC yang bernama Kutsuzawa Kose. Saat perjalanan pulang sekolah menuju rumah, tak sengaja dia mendengar suara keras dari belakang. Saat dia menoleh dan melihat, ternyata ada seorang cewek yang hampir jatuh dari sepedanya. Dan saat itu juga tiba-tiba tubuh Katsuzawa itu dengan otomatis berlari dengan cepat ke arah sepeda tersebut dengan kecepatan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Lalu dengan cepat Katsuzawa menahan sepeda itu dan berhasil menyelamatkan si cewek yang hampir jatuh ke trotoar. Cewek itu langsung berterima kasih dan gak menyangka kalau Katsuzawa itu bisa berlari dengan sangat cepat. Kutsuzawa, sorry Kutsuzawa, salah tulis ini gue. Astaga. Kutsuzawa di sini juga heran kok nih cewek tahu namanya. Dan saat dilihat-lihat ternyata ya kemungkinan besar itu adalah gadis yang populer di sekolahnya, yang bisa disebut dengan gadis Gyaru. Gadis Gyaru itu apa sih emangnya? Jadi simpelnya itu gadis Gyaru itu adalah gadis muda yang fashionable, ceria, mudah bergaul, tapi kadang juga bisa sedikit judes sih. Nah, karena MC kita ini cowok pendiam, jadi dia itu canggung banget nih. Dan dia tuh saat berbicara dengan nih cewek sangat canggung. Berbanding terbalik dengan si MC, si cewek ini tuh ceria banget dan mudah banget ngajak ngobrol orang lain. Katsuzawa, kumat lagi, Kutsuzawa. Kutsuzawa di sini itu awalnya ngira kalau nih cewek itu namanya Doguchi, karena Doguchi itu juga salah satu cewek populer di kelasnya dan juga di sekolahnya. Nah, rupanya itu bukan coy. Cewek ini langsung memperkenalkan dirinya, dia itu bernama Mizoguchi Seika. Dan Doguchi itu adalah temannya, Doguchi Chika. Terus si Mizoguchi di sini tuh minta si MC untuk memperkenalkan dirinya. Nah, di sini tuh MC memperkenalkan dirinya yang bernama Kutsuzawa Kose. Nah, bener kan, Kutsuzawa Kose. Rupanya nih MC itu adalah orang introvert dan dia tuh canggung banget nih. Ya, buat perkenalan aja dia tuh canggung banget ya, namanya juga introvert menyendiri. Tapi meskipun dia introvert, dia tuh ganteng. Meskipun lo introvert, lo ganteng, lo aman coy. Ya seperti kehidupan di normal lah di dunia. Lo ganteng, lo aman. Nah, pas si Mizoguchi itu mau pergi setelah berterima kasih, rantai sepedanya itu tiba-tiba putus. Lalu dibantu lagi oleh Kutsuzawa. Nah, pas Kutsuzawa lagi benerin nih ya, tiba-tiba dia tuh secara diam-diam di video oleh Mizoguchi. Karena si Mizoguchi itu excited banget tuh ngelihat Kutsuzawa yang ngebenerin rantai sepedanya. Setelah selesai memperbaiki rantai sepeda, Mizoguchi itu ngasih tahu kalau dia itu tidak sengaja. Kalau dia itu tadi ngerekam Kutsuzawa secara diam-diam, tapi wajahnya aman karena nggak masuk ke dalam kamera. Belum dapat persetujuan dari si MC, nih cewek langsung upload itu video ke akun pribadi Twitternya. Dan otomatis MC di sini juga bisanya cuma pasrah. Ya, dia mau membela dirinya agar tidak diupload itu videonya, dia tuh terlalu canggung, terlalu takut untuk ngomong karena dia itu introvert. Sebelum berpisah dengan Kutsuzawa di sini tuh meminta Mizoguchi untuk mengganti rantai sepedanya kalau ada waktu. Soalnya rantainya itu udah tua, kadangkala bisa putus lagi itu. Sesampainya di rumah, MC kita itu langsung lelah karena energinya itu habis digunakan untuk berbicara dengan seseorang. Karena sebelumnya itu dia tuh jarang banget nih berbicara dengan durasi yang lama. Jadi hari ini dia tuh capek banget. Sekarang kita pindah POV, sekarang kita ke POV-nya Mizoguchi Seika. Di sini dia itu menjelaskan tentang dirinya nih.
Misoguchi Seika. Dia adalah salah satu dari 2 orang paling menonjol di kelas. Misoguchi itu menggunakan parasnya untuk menjadi model, dan agensi yang menaunginya itu menjanjikannya gitu ya. Setelah lulus sekolah SMA, dia akan diajak untuk menjadi model profesional. Nah, nih cewek itu tipe orang yang ngejaga jarak dengan lawan jenis ya, terutama pria ya, namanya juga lawan jenis pria sih. Dia tuh nggak berusaha buat deketin cowok, jadi ya sampai sekarang dia tuh belum pernah punya pacar dan dia tuh masih single gitu ya. Lalu baru-baru ini dia tuh bertatapan dengan laki-laki dengan lama waktu gitu ya. Bertatapan dengan waktu yang lama dengan seseorang laki-laki yang membuatnya sedikit tertarik. Dia adalah MC kita nih. Dari sekian banyak cowok yang deketin dia, cuma MC kita yang berbeda. Biasanya kalau cowok lain gitu, kalau lihat orang cantik kan ngelirik kayak kiu kiu, cekrukuk kukeru gitu, ngajak ngobrol lah, PDKT lah. Tapi MC kita ini beda cuy, karena setiap jam istirahat MC kita itu selalu menyendiri dan asik sendiri dengan buku catatannya. Ya dia itu sendiri tapi tidak kesepian karena dia itu berlarut dalam dunianya sendiri. Karena Misoguchi itu penasaran, jadi dia tuh sedikit demi sedikit mencari tahu tentang MC kita. Dan tak sengaja dia tuh melihat apa yang ada di buku catatan MC kita. Isinya buku catatan itu adalah blueprint sebuah mesin ataupun sebuah kayak model gitu ya, model figura ataupun apa di blueprint. Kalian tahu kan blueprint? Ya intinya itu ada sebuah model, entah itu mesin ataupun apa, yang ngebuat Misoguchi itu kayak tertarik banget sama nih MC gitu. Waduh, ini punya bakat terpendam ini, dia tuh luar biasa. Jadi ya dia tuh kagum gitu intinya. Nah, si MC itu emang punya keahlian sebenarnya. Dia tuh punya sebuah keahlian di bidang kerajinan dan mesin gitu. Rupanya setelah berpisah dengan si MC setelah ngebenerin rantai sepedanya itu, Misoguchi itu nggak pulang cuy. Dia tuh memarkirkan sepedanya dan mengikuti MC secara diam-diam. Soalnya dia tuh penasaran nih dengan rumahnya si MC itu di mana gitu. Nah, pas diikutin, dia tuh ngelihat si MC belok ke sebuah rumah. Rupanya itu ada rumahnya si MC. Nah, di sini Misoguchi makin kagum. Soalnya rumahnya Kusuzawa itu adalah sebuah bengkel kerajinan cuy. Kerajinan buatan tangan sendiri. Dan di papan namanya itu bertuliskan Kusuzawa Manufacturing dengan huruf besar. Dan dari sinilah heroik kita itu makin tertarik dengan MC kita. Sekarang kita kembali ke POV-nya Kusuzawa Kose ya. Keesokan harinya di sekolah, seluruh murid itu heboh dengan video yang diupload oleh Misoguchi di akun Twitternya. Sepedaku diperbaiki oleh seorang anak laki-laki di kelasku. Dia bisa memperbaikinya dengan mudah. Dia keren banget kan gitu. Aku benar-benar kagum. Captionnya tuh kayak gitu. Nah, karena gara-gara wajahnya itu nggak kelihatan kan, wajahnya si Kusuzawa kan di situ nggak kelihatan. Jadi orang-orang pada berteori, ini siapa sih sebenarnya? Siapa sih cowok kelas kita yang benerin sepedanya? Ini orang paling cantik ini gitu, siapa sih? Waduh, kamu ya. Ya di sini itu ya Kusuzawa jadi panas dingin sendiri ya mendengar berita tersebut di kelasnya langsung menyebar luas. Dia langsung pucat gitu dan dia tuh dihampiri oleh teman sekelasnya yang bernama Yokokura. Dia itu menanyakan keadaan Kusuzawa nih, kok kelihatan pucat itu kenapa? Tapi di sini Kusuzawa bilang kalau dia itu tidak apa-apa. Si Yokura itu tanya, bukankah kamu yang dulu waktu kecil dapat nilai bagus dalam pelajaran seni dan kerajinan bro? Lalu teman-teman cowok yang lain di kelasnya itu pada nyaut nih, yalah itu mah gak ada kaitannya dengan benerin sepedanya si Misoguchi. Itu mah gak mungkin ini yang benerin ini Kusuzawa ini. Ya kalaupun Kusuzawa itu pacaran sama Misoguchi kan dia pasti udah nyombongin dari dulu. Udah mungkin bukan dia. Ya intinya tuh teman-temannya itu gak percaya lah, gak ada teori lah, gak ada yang cocok logi yang pas gitu kalau Kusuzawa yang benerin sepedanya. Jadi ya di sini masih aman lah keadaannya Kusuzawa gitu. Lalu pada saat itu juga pintu kelas terbuka lebar dan Misoguchi masuk ke dalam kelas mengucapkan terima kasih kepada Kusuzawa karena memperbaiki sepedanya. Seketika seluruh cowok mengeluarkan suara kekalan. Hah? Ya, tapi ya tentunya MC kita di sini tambah pucat ya. Tapi untungnya Misoguchi di sini langsung menjelaskan ke seluruh teman sekelasnya tentang kejadian yang sebenarnya. Dan untungnya untuk sementara ini MC kita tetap aman. Terus pas istirahat Misoguchi itu mau mentraktir MC kita karena udah nolonginnya kemarin. Si MC itu ternyata udah bawa bekal masakannya sendiri. Jadi ya Misoguchi pun tambah kagum di sini. Wah nih cowok ternyata bisa masak juga gitu.
Terus tiba-tiba Misoguchi dan temannya itu yang bernama Doguchi mendekati meja sang MC dan mereka di sini mau makan siang bersama si MC bareng gitu. Jadi meja bangkunya itu didempetin lah, disatuin gitu buat makan siang bareng gitu. Doguchi di sini itu juga sama populernya dengan si Misoguchi, tapi ya Doguchi itu dia itu bukan berambut silver ataupun pirang, tapi dia tuh berambut hitam dengan sedikit warna pink. Jadi atasnya hitam tapi kayak ada pink-pinknya gitu di bagian bawah gitu. Doguchi di sini ya terlihat cantik sih, gue ngeliatnya kayak waifuable ini, boleh lah jadi waifu di sini. Lalu gak berhenti dari itu ya, gak berhenti dari itu, tidak sampai situ aja. Di sini ketambahan satu orang lagi yang bernama Sonoda. Jadi di sini tuh Sonoda juga populer, tapi dia punya cara sendiri untuk populer. Jadi ya dia tuh udah punya pacar, catat ya dia tuh udah punya pacar. Jadi dia tuh selalu masakin bekal untuk pacarnya. Jadi dia juga bisa masak. Dan kita lihat dari visualnya Sonoda itu lebih ke kayak onesan gitu. Kayak waduh ini wah bohai bahenol ini mah wah. Dan di sini obrolan tiga cewek ini tuh bisa dibilang agak kurang sopan sih untuk didengarkan sama MC, dari mulai kata bitch gitu ya, bagi-bagi virgin, jalang. Ya, tapi ya aman, mereka bertiga masih segel. Kecuali untuk Sonoda itu entah masih segel ataupun udah dijebol sama pacarnya, kita nggak tahu ya. Lalu Kutsuzawa di sini tuh ditanya, Kutsuzawa, kamu udah punya pacar belum? Dijawab lah kalau dia itu belum punya pacar dan dia lebih suka bekerja sendiri sebagai tukang. Mendengar itu, Misoguchi itu semakin tertarik dengan MC kita nih. Nah, pas makan siang udah selesai, malah datang satu cowok yang ikut nimbrung yang bernama Miyasaka. Sumpah nih cowok itu so asik bener gitu. Gua di sini baca satu volume sampai habis, gua itu agak sebel sama nih cowok ya, Miyasaka. Jadi Miyasaka itu adalah salah satu cowok di kelas yang kayak mengejar-ngejar si ini Misoguchi Seka itu dikejar-kejar gitu ya, karena dia tuh suka. Tapi sejalannya cerita kalian akan tahu kok gue kesel sama nih cowok yang bernama Miyasaka. Jadi kita lanjut dulu ke ceritanya. Nah di sini itu Miyasaka mengajak Misoguchi untuk pulang bersama. Ya tentunya di sini Misoguchi langsung menolaknya. Terus pas pulang gitu ya, Misoguchi itu pergi mengintip Katsuzawa di bengkel rumahnya. Nah di sana dia tuh melihat Kutsuzawa yang kayak fokus banget gitu ya mahat kayu di meja. Jadi ya dia tuh kayak wah kagum gitu, fokus banget dia tuh, wah keren banget gitu. Lagi fokus ngerjain sesuatu di meja kerjanya, waduh aku kagum banget. Diam-diam dia memotret Kutsuzawa dari luar toko. Suara HP dan flashnya malah nyala nih. Dan alhasil Misoguchi ketahuan. Bingung mau bilang apa, dia cuma bisa bilang kalau dia tadi cuma kebetulan lewat, dia bukan penguntit, dan dia itu langsung minta maaf karena udah ngeganggu waktunya. Dan di sini tuh mau kabur nih pakai sepedanya. Apesnya rantai sepeda Misoguchi itu putus dan Misoguchi nggak bisa kabur. Jadi ya dia cuma bisa pasrah gitu melihat rantai sepedanya yang putus gitu. Melihat rantai sepeda Misoguchi yang putus, Katsuzawa di sini langsung menghampirinya dan hendak untuk memperbaiki rantainya. Tapi sebelum itu dia bertanya bagaimana Misoguchi mengetahui rumahnya. Otomatis ya di sini Misoguchi mencari 1001 alasan agar ya tidak dicurigai. Dia tuh bilang kalau dia baru pindah dari kota sebelah, terus dia tuh pas berkeliling di daerah ini dia nggak sengaja melihat Kutsuzawa Manufacturing, dan di sini dia berpikir mungkin ini rumah Kutsuzawa gitu. Ya di sini alasannya tuh nggak sepenuhnya bohong sih, karena ya si Misoguchi itu emang beneran baru pindah ke kota ini gitu. Tapi ya bagian dia berkeliling itu ya bohong, aslinya mah dia nguntit gitu. Nah jadi pas kemarin itu kan pas Kutsuzawa pulang diikutin lah untuk memastikannya. Tapi ya pada akhirnya dia itu jujur di sini kalau dia kemarin itu ngikutin Kutsuzawa pulang dan akhirnya tahu rumahnya. Ya mendengar itu Kutsuzawa ya kayak masih B aja gitu ya. Apa pentingnya juga Misoguchi ngetahuin rumahnya gitu, ngetahuin apa tidak ya udah sih. Mana tahu dia mau beli barang anjay. Lalu ya di sini Kutsuzawa itu tanya, kok Misoguchi ngintip dia tadi gitu waktu lagi kerja gitu, mana ngambil foto lagi. Nah di sini Misoguchi itu bilang kalau dia itu ngambil foto benda-benda gitu yang Kutsuzawa buat itu kan keren-keren bendanya. Jadi ya beralasan dia mau foto benda-benda itu gitu, bukan Kutsuzawanya. Padahal ya aslinya itu fotonya Kutsuzawa yang lagi serius gitu, kelihatan ganteng gitu menurutnya. Ya di sini ya si Misoguchi itu nganggap MC kita itu keren banget pas mode serius gitu.
Terus MC kita di sini tuh minta tuh foto untuk dihapus ya, tapi ya Mizoguchi dengan berhati-hati nggak mau menghapusnya karena fotonya itu bagus. Lalu dia tuh berjanji nggak akan mengupload foto itu ke Twitternya dan dia hanya menyimpan untuk dirinya sendiri. Ya di sini Kusuzawa itu ya kayak bingung, hah? Buat apa nyimpan foto gua nih? Aneh juga ini cewek. Tapi ya gara-gara dia gak berani buat bela dirinya karena dia catat lagi introvert penyendiri canggungan gitu. Jadi ya dia cuma bisa pasrah gitu, foto itu disimpan oleh Mizoguchi gitu. Gak ada keberanian lah buat maksa, jadi yang ngebiarin aja buat si Mizoguchi nyimpen tuh foto. Ya karena Mizoguchi itu penasaran dengan apa yang Kusuzawa buat, jadi ya diajaklah dia tuh untuk melihat-lihat gitu. Dilihatin dah, itu ada figur hewan-hewan, figur manusia seperti Oda Nobunaga dan lain-lainnya gitu. Ya ada fakta menarik, jadi ya MC kita itu suka banget dengan jenderal-jenderal perang di Jepang. Jadi figur-figur yang ya buat entah itu dari kayu ataupun apa, kebanyakan adalah Oda Nobunaga. Terus ya jenderal-jenderal yang lain, jadi lebih ke kayak dinasti kerajaannya si Jepang itu. Dia tuh suka banget, kayak suka sejarah, makanya dia realisasikan dalam bentuk kerajinan tangannya itu. Ya melihat semua bendang itu, ya Mizoguchi itu jadi tambah kagum dan kagum lagi dan langsung mengambil banyak foto nih gitu ya. Dan di sini itu difoto-fotoin lagi itu barang-barangnya gitu. Dan setelah ngambil gambar-gambar barang-barangnya Kusuzawa, di sini tuh dia tuh minta persetujuan sama Kusuzawa sih buat kayak ngupload foto barang-barangnya itu di Twitter. Belum sempat disetujuin, fotonya udah diupload lagi sama tuh cewek. Emang rada-rada dah nih cewek tuh. Udah tanya gitu ya, ini fotonya boleh aku upload gak? Belum dijawab udah diupload. Jangan, udah gua upload nih, gimana nih? Udah terlanjur, gak bisa ini ya. Intinya kayak gitu. Emang agak rese nih cewek, tapi untung dia cantik gitu. Ini bukan melihat face shaming ya, tapi ya meskipun dia kayak gitu ya masih oke lah. Tapi kalau gue yang digituin, gue juga tetap rese bos, karena gue bukan si MC gitu. Kalau gue MC ya ngikut ceritanya ya masih oke aja sih. Jadi mendengar si Mizoguchi langsung ngupload ke Twitternya, otomatis ya si Kusuzawa itu langsung buka HP-nya, buka Twitter dan nyari postingannya. Dan pasti cek itu captionnya itu tulisannya Oda Nobunaga buatan Kusuzawa, keren banget ya. Ya di sini tuh Kusuzawa itu khawatir ya, karena kita udah tahu kan Mizoguchi itu kan adalah seorang model ya, meskipun dia masih pelajar, dia kan udah kayak banyak followers gitu. Dia tuh takut ada ya fans-fansnya itu yang nggak suka sama dia, nggak suka sama karyanya, nanti dia tuh dibully atau gimana, itu dia tuh takut gitu. Tapi ya di sini tuh Mizoguchi langsung bilang kalau nggak akan ada yang ngebully si Kusuzawa, karena ya bakat Kusuzawa itu hebat, bakat hebat itu jangan dipendam. Sorry ya ini kalau admin agak salah atau terbata-bata ya. Ini soalnya ternyata admin lihat tulisan admin itu ada yang tipu-tipu. Astaga. Oke, lanjut. Ya di sini itu Mizoguchi juga bilang dibandingkan dengan Kusuzawa yang bisa memperbaiki sepeda dan membuat kerajinan seperti ini, dia itu nggak ada apa-apanya. Jadi ya bakat Kusuzawa itu jangan dipendam, ditunjukin aja ke orang-orang karena itu bagus banget gitu. Mendengar itu Kusuzawa juga bilang, ya memang sih kalau masalah mengambil foto semua orang itu memang bisa, tapi kalau untuk riasan wajah dan terlihat cantik itu juga perlu usaha keras dan gak semudah itu. Mendengar itu ya Mizoguchi itu kayak terpana gitu ya, karena Kusuzawa itu ngerti dirinya. Karena untuk terlihat cantik sebagai model perlu usaha, dari mulai kayak perawatan, tetap menjaga diri biar tetapan cantik, pakaian dan lain-lain, itu perlu usaha banget dan effort banget itu. Nah si Mizoguchi di sini itu langsung lah bilang kalau dia tuh pengen beli figur kelinci, tapi ternyata figur tersebut itu sudah dipesan nih untuk sebuah panti asuhan, mau dikirim ke panti asuhan. Jadi sebagai gantinya Kusuzawa itu akan ngebuatin yang lainnya gitu ya, sesuai requestnya si Seika ini, si Mizoguchi. Seketika mata Mizoguchi langsung terpana gitu ya. Wah, boleh request ini, waduh boleh request. Karena ya dia belum sempat neraktir Kusuzawa, jadi ya dia itu ngajak Kusuzawa buat besok itu keluar bareng makan bersama gitu. Belum sempat dibales iya sama si Kusuzawa, di sini Mizoguchi langsung bilang oke, besok ya, besok. Langsung cabutlah dia pulang gitu. Ya di sini Kusuzawa cuma bisa gua belum setuju, tapi dia udah kayak gitu. Ya udah sih, ya udahlah, gimana lagi? Udah diajak, udah disuruh buat besok makan siang bareng, ya udahlah gue ikut gitu ya, pasrah. Aduh,
Ini kalau nggak kayak gini, aduh. Ya di sini ya MC kita itu agak bingung sama nih cewek ya. Dia tuh belum bilang iya, belum setuju, nih cewek udah pergi. Jadi gimana nih, berangkat apa enggak ya? Ya udah sih, berangkat aja sih. Orang deket juga itu tempatnya buat bertemu. Setelah kejadian itu, Kotsuzawa yang berada di kamar mandi, dia tuh sedang berendam ya, berendam. Dia tuh merenungkan kejadian hari ini. Dia tuh merasa aneh dengan tingkah lakunya Mizuguchi dia. Kayak mana ada gitu kan. Udah ada cewek yang ternyata nguntit dia, terus buat apa dia ngambil foto gitu. Ya aduh, kayak agak aneh sih. Seharusnya tadi itu dia tuh bisa menolak ajakannya si Mizuguchi, tapi ya dia tuh nggak ada kemampuan untuk bersikap dingin, dia tuh nggak mampu gitu. Tapi di sisi lain, saat melihat mata berbinar-binarnya Mizuguchi saat melihat figur-figur buatannya, si Kusuzawa itu teringat akan masa lalu seorang anak yang dulu pernah dia buatkan figur. Nah dari sini tuh Kusuzawa itu berniat nih, apa aku buat figur lagi ya gitu. Nah pas lagi enak-enak berendam sama ngerenungin itu, tiba-tiba ibunya itu berteriak nih, "Woi, yuk nonton nih acara misteri jam 9 gitu." Dan intinya tuh si ibunya itu ngajak Kusuzawa buat nonton acara misteri di TV jam 9. Ya di sini Kusuzawa pun ya oke-oke aja dan agak heran. Kenapa sih mak-mak suka nonton acara misteri sih? Aduh, ya udah deh. Oke mak, OTW gitu. Oke, kita pindah ke Mizuguchi. Jadi dia tuh waktu udah pulang di kamarnya itu dia tuh memandangi fotonya Kusuzawa gitu ya, dipandangin gitu. Waduh, ganteng banget. Ganteng banget gitu. Ya di sini terlihat lah dia tuh sangat menyukai foto tersebut, apalagi di sini wajah Kusuzawa itu waduh serius gitu, terlihat ganteng. Di sini Mizuguchi yang ngelihat sampai salting salah tingkah sendiri gitu. Dan setelah itu dia tuh merasa minder nih, merasa minder. Dengan Kusuzawa dia tuh minder ya, dia tuh minder karena Kusuzawa itu selalu rajin dalam bekerja dibandingkan dengan dirinya yang jarang membantu orang tua. Jadi ya dia tuh kayak, aduh, gue tuh apaan sih? Dan pada saat itu juga dia keluar kamar dan hendak untuk membantu ibunya mencuci piring. Tapi ya di situ ibunya itu bilang, "Wah, kamu itu udah telat nih. Udah selesai nih cuci piringnya." Dan ibunya juga heran nih, tumben mau bantuin. Biasanya kagak mau bantuin di kamar aja gitu. Dan pada akhirnya ibunya itu ngajak si Mizuguchi buat nonton acara apa? Acara misteri jam 9 malam di TV aja. Kok sama ini mak-mak di universe-nya ini ya? Aduh, buset bisa samaan gini nih mak-mak mereka ini. Nah terus pas sebelum tidur Mizuguchi itu ngirimin line pesan kepada Chika. Chika itu siapa? Doguchi Chika bos. Chika itu adalah Doguchi. Nah di sini tuh si Mizuguchi itu cerita kalau besok dia akan mengajak Kusuzawa ke mall untuk makan bersama. Sorry itu tadi ada suara kendaraan karena rumah gue di samping jalan. Oke lanjut ya. Ya di sini tuh setelah menceritakan itu dia tuh berpikir nih, Mizuguchi itu mikir besok pakai baju apa ya? Pakai apa ya? Dan setelah dia pikir-pikirkan dia pun tertidur. Keesokan harinya Kusuzawa itu tiba di tempat yang dijanjikan, yaitu Iwan Mall, dengan outfit yang dia pakai itu adalah outfit sejuta umat coy. Outfitnya para cowok. Apakah itu kaos polo plus celana jeans ataupun chino gitu ya. Sedangkan Mizuguchi yang datang dia tuh pakai pakaian anak gyaru banget gitu ya. Ya kalau kita nyebutnya itu crop top ya guys ya, crop top gitu. Mizuguchi di sini tuh tanya bagaimana dengan pakaiannya gitu. Kusuzawa pun menjawab kalau Mizuguchi kalau pakaian apapun yang ia pakai akan terlihat cantik gitu. Kamu cantik pakai apa aja kok? Coba aja kalau dia itu pakai godong gitu ya, pakai daun. Waduh, apakah dia akan bilang seperti itu? Seharusnya ya di sini Mizuguchi itu udah biasa dengan pujian tersebut ya. Soalnya kan dia tuh model ya kan, adalah model. Jadi kalau dapat pujian kan seharusnya biasa ya kan ya. Tapi entah mengapa di sini tuh dia tuh malah malu-malu mendengar pujian dari si Kusuzawa. Dan dia tuh di sini menunjukkan sisi imutnya dan dia pun berterima kasih. Ya namanya juga orang yang lagi kasmaran ya kan ya, lagi jatuh cinta, dipuji sama orang yang ia suka, pasti ya namanya salting tidak akan terhindar ya kan ya. Lalu dengan semangat Mizuguchi menarik tangannya Kusuzawa dan pergi ke tempat foto booth. Dan awalnya di sini mereka foto pakai efek gitu ya, kayak terlihat lucu, tapi ya di sini agak agak lucunya itu ke Kusuzawa sih, ekspresinya yang canggung dibalut dengan filter efek
kayak mata besar gitu. Waduh, kalau gue kebayanginnya itu aduh lucu banget tuh pasti. Ya di sini Kozuzawa itu masih nggak percaya diri ya gitu ya. Kalau dia tuh nggak percaya juga kalau dia itu aduh bisa berteman dengan seorang cewek Gyaru yang populer di kelasnya. Padahal dia tuh hanya cowok pendiam gitu. Dan di sini si Mizoguchi ngajak si Kozuzawa foto lagi nih yang tanpa efek. Ya singkatnya mereka itu foto dan setelah mereka foto mereka pergi ke food court. Ya buat makan ya. Di sini tuh mereka tuh karena gara panas ya musim panas, mereka makan udon dingin sambil istirahat. Nah, di sini itu setelah mereka makan, mereka kan istirahat. Mizoguchi di sini tuh menyimpan foto tadi ke dalam albumnya. Dan di sini dia itu meminta Kozuzawa untuk bertukaran nomor ponsel dan line gitu. Setelah mereka bertukaran ponsel dan line, di sini Mizoguchi itu agak nggak asing dengan nickname-nya Kozuzawa. Dia tuh membacanya kayak Hoshi wo Kakeru. Kayak nggak asing gitu. Kayak nggak asing ya. Siapa ya? Apa jangan-jangan dia ya? Agak curiga, tapi ya itu nggak berlangsung lama. Dan setelah itu mereka jalan-jalan di mall sambil mencari model seperti apa yang akan Mizoguchi buat gitu ya. Yang dia inginkan, dia ingin buat figur seperti apa yang akan dibuatkan oleh Kozuzawa gitu. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 4 sore, lalu Mizoguchi di sini dia bilang kalau ada karakter anime Magical Girl, Magical Crusader yang bernama Kururu. Bernama Kururu. Guru. Mendengar itu Kozuzawa bilang kalau dia dulu pernah membuatnya dalam bentuk figur sih. Kalau nggak salah gue pernah sih bikin karakter Magical Girl, Magical Crusader. Kururu itu kayak pernah buat aku dulu itu. Bentuknya itu figur sih. Nah seketika di sini Mizoguchi pun terdiam dan di dalam pikirnya dia tuh bertanya-tanya, hah? Dia pernah buat dulu? Apa jangan-jangan Kozuzawa adalah Gouchan? Lalu di sini Mizoguchi bertanya tentang figur tersebut tadi ya. Di sini Kozuzawa di sini bilang kalau dia itu memberikannya kepada seorang gadis di rumah sakit. Dan waktu itu Kozuzawa itu cukup tergila-gila nih waktu bikin figur. Jadi ya dia tuh buat banyak gitu. Dan salah satunya dia kasihkan ke seorang gadis di rumah sakit. Nah di sini jadi tambah penasaran dan terdiam ini, berpikir, bertanya-tanya, berteori lah si Mizoguchi ini. Apa dia adalah Gouchan, apa dia adalah Chokochan gitu. Dan pada akhirnya setelah mendengar semua penjelasan dari Kozuzawa, dia itu bisa menyimpulkan kalau Kozuzawa itu adalah Gouchan yang selama ini dia cari-cari. Setelah berdoa selama ini di kuil, pada akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan Gouchan. Tapi belum sempat si Mizoguchi manggil Kozuzawa dengan Gouchan, Kozuzawa di sini motong omongan cuy. Dia tuh bilang soal figur, anak pertama yang aku kasih itu namanya Meguru. Nah dia tuh sangat senang nih. Kesan yang begitu kuat darinya itu ngebuatku sampai nggak bisa lupa tentang kejadian itu. Nah di sini gobloknya itu ya. Aduh, gara-gara kata-katanya si Kozuzawa barusan, di sini nyayat hatinya Mizoguchi banget ya. Dia tuh sedih dan sakit hati karena apa? Karena si Kozuzawa itu nggak ngingat sedikit pun tentang dirinya dulu, gitu. Dia tuh nggak ingat sama si Mizoguchi dulu itu. Kalau udah bertemu dengan si Kozuzawa dia tuh nggak ingat Kozuzawanya. Dan di sini tuh dengan sedihnya dia tuh berteriak kepada Kozuzawa. Dia tuh berteriaknya tuh kayak gini, Gouchan goblok gitu. Terus dia tuh ngambil sepedanya dan pulang. Nah sesampainya di rumah, ibunya yang masih bekerja itu kan gak ada di rumah ya. Jadi rumahnya itu sepi. Mizoguchi di kamar itu menatap langit-langit sambil menangis terseduh-seduh gitu ya. Lalu kita diajak flashback nih ya. Jadi ceritanya tuh gini, 10 tahun yang lalu, jadi dulu itu Mizoguchi adalah anak yang sakit-sakitan. Jadi pas waktu SD dia tuh terpaksa bersekolah sambil menjalani pengobatan di rumah sakit. Nah gara-gara fisiknya yang lemah, dia tuh gak punya teman sama sekali dia. Dan yang memberi semangatnya itu adalah apa? Adalah anime Magical Crusader. Magical Crusader apa tadi apa judulnya? Oh, Magical Girl, Magical Crusader. Nah, itu namanya. Nah, dia tuh gara-gara suka sama tuh anime, dia tuh terpaku sama salah satu karakter yang namanya itu adalah Kururu. Dia itu terpaku sama tuh karakter karena tuh karakter itu hatinya itu teguh banget.
dia tuh kayak punya semangat hidup, semangat juang yang tinggi, makanya dia tuh kayak keren banget gitu. Dan tak terasa saat naik kelas 2 SD, teman-temannya itu saling memberikan hadiah, dan yang memberikan hadiahnya itu adalah Chika alias Douguchi. Jadi ya gara-gara kejadian tersebut, si Douguchi sama Mizoguchi itu berteman sampai sekarang gitu. Lalu saat itulah datang seorang wali kelas mereka dengan beberapa anak perempuan juga sekelasnya ya, dan satu anak laki-laki dari kelasnya juga. Jadi ya mereka semua itu adalah teman-teman sekelasnya si Mizoguchi. Dan si anak laki-laki itu siapa? Coba tebak? Ya benar sekali, dia adalah Kosuzawa. Nah di sini Kosuzawa langsung menawari Mizoguchi untuk diminta untuk request gitu ya, karena dia mau ngebuatinnya. Request aja, nanti aku buatin gitu. Lalu ada salah satu anak perempuan yang nunjukin foto figur gitu ya, figur yang telah Kosuzawa buatkan untuk dirinya. Waktu melihat figur tersebut, Mizoguchi langsung bersemangat gitu, dan dia langsung bilang kalau dia mau dibuatkan Kururu. Kosuzawa di sini langsung menyanggupinya dan memintanya untuk menunggu selama 1 minggu. Setelah menunggu selama seminggu, Kosuzawa pun datang dan memberikan figur buatannya, dan itu ngebuat Mizoguchi itu sangat senang banget gitu. Tak hanya senang, dia tuh kayak senang banget gitu, dan kagum, dia tuh kagum kepada Kosuzawa. Kenapa? Karena udah ngebuat gitu ya, udah ngebuatin untuknya. Ternyata Kosuzawa itu juga mendalami karakter tersebut. Jadi dia tuh ngerti kenapa Mizoguchi itu menyukai karakter tersebut, karena juga dia waktu ngebuat, dia juga mendalami karakter tersebut agar buatannya itu lebih menjiwai, kayak ada value-nya gitu lah. Nah gara-gara hal tersebut, ini Mizoguchi itu tersentuh gitu ya, karena ada orang yang mengerti dirinya gitu. Dan dari situlah 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali Kosuzawa itu selalu mengunjungi si Mizoguchi. Lalu ada momen di mana Kosuzawa itu mendengarkan keluhan dari Mizoguchi. Lalu si Kosuzawa itu berkata kepada Mizoguchi, "Sei-chan, kamu udah berjuang lebih daripada kami. Sama seperti Kururu-chan, itulah kenapa kamu sangat kuat. Kalau kamu bisa mengalahkan penyakitmu dan pergi ke sekolah kembali, kamu akan menjadi lebih kuat dari siapapun di kelas." Disemangatin lah ini si Mizoguchi sama si Ko-chan ini ya, Ko-chan gitu ya, Kosuzawa disemangatin gitu buat kayak cepat sembuh. Dan dari saat itulah Mizoguchi bisa menerima dirinya sendiri yang penyakitan gitu, dan berusaha untuk melawan penyakitnya. Dan saat itu juga dia mendapatkan cinta pertamanya. Tapi semua itu tak berlangsung lama, karena dia dipindahkan ke rumah sakit lain gitu ya, yang penyembuhannya lebih bagus gitu ya, untuk tingkatan medisnya itu lebih bagus gitu. Dan setelah dia sembuh, dia itu masuk sekolah kembali, dan dia itu sembuh berkat semangat dari si Kosuzawa gitu. Jadi itu dia berusaha untuk sembuh, masuk sekolah kembali. Tapi ternyata anak laki-laki yang dia sukai sudah tidak ada di kelas, dan itu pertama kalinya dia merasakan yang namanya sakit hati. Dan di sini dia tambah sakit hati lagi di dewasanya, di waktu SMA-nya, karena orang yang dia sukai tidak mengingat dirinya gitu. Tambah sakit hati dia tuh, aduh, kasihan. Dan di sini saat perjalanan pulang dari mall, Kosuzawa itu kepikiran terus gitu ya. Kok Mizoguchi tahu nama panggilannya waktu kecil? Kok dia bisa tahu kalau dulu waktu kecil dipanggil Ko-chan gitu? Kok dia tiba-tiba marah waktu aku nyebut nama Meguru gitu? Terus dia itu penasaran apakah Mizoguchi itu tahu tentang Meguru ya? Padahal dia baru pindah ke sini setahun loh gitu kan, bingung dia itu. Dan sesampainya di rumah, dia itu mendapatkan pesan lain dari Mizoguchi ya. Dan di sini itu si Kosuzawa ngebaca tulisannya itu cuma simpel, maaf aja gitu. Dan di sini Kosuzawa itu menjawabnya dan bertanya, apa aku membuatmu marah gitu ya? Ditanyalah, apa aku membuatmu marah? Tapi apa yang terjadi ya, si Mizoguchi hanya ngebaca dan nggak ngebalas. Otomatis kepikiran dah di sini Kosuzawa, aku bikin salah kah? Aku salah apa gitu? 5 hari pun berlalu, kini mereka tidak pernah komunikasi, sama sekali tidak pernah komunikasi, tidak pernah tegur sapa, tidak makan siang bareng seperti sebelumnya gitu. Kayak hubungan yang mereka bangun kayak buat teman tiba-tiba hilang lenyap begitu saja gitu. Karena nggak bisa tenang dengan kejadian ini, sepulang sekolah itu Kosuzawa hendak untuk menghampiri Mizoguchi yang mau pulang. Tapi dia dihentikan oleh Douguchi
Dan di sini Dokuji memberikan minuman yang dia bawa. Dia itu kan beli 2 ya kan ya. Di sini dia juga ngajak bicara si Kusuzawa. Ya, di sini tuh Dokuji cerita kalau dia itu udah berteman dari kecil gitu ya sama Mizoguchi, itu udah berteman dari kecil. Dan dia itu tahu kalau dari dulu si Mizoguchi itu sakit-sakitan. Lalu dia tuh tanya, Kusuzawa, apa kamu ini orangnya pelupa? Rupanya di sini tuh Dokuji ingatannya tuh emang tebal banget. Dia tuh masih ingat tentang si Kusuzawa gitu ya. Tapi dia tuh kayak heran, ini cowok beneran lupa. Beneran lupa sama kejadian dulu. Pelupa emang dia tuh. Ya di sini Kusuzawa jadi tambah bingung gitu ya. Aku pelupa. Kalau soal keluarga sih aku nggak lupa. Tapi kalau soal teman, mohon maaf aku nggak punya teman sih. Ya di sini Kusuzawa langsung minta maaf. Oh ya, oh maaf kalau gitu. Dan di sini dia tuh memberikan secari kertas yang isinya itu alamatnya rumahnya Mizoguchi. Dan setelah menerima kertas tersebut, Kusuzawa dengan cepat meninggalkan sekolah, meninggalkan Dokuji dan pergi menuju rumahnya Mizoguchi. Tak perlu waktu lama, Kusuzawa langsung tiba di rumahnya Mizoguchi, lebih tepatnya apartemennya. Jadi itu adalah apartemen, jadi di depan pintunya dia tuh menekan bel tersebut. Glung ting gitu. Dan di sini gak ada jawaban sama sekali. Dipencet lagi gak ada jawaban gitu. Rupanya di sini Mizoguchi itu terlihat berdiri di balik pintu gitu, tapi tidak bersuara sama sekali yang ngebuat Kusuzawa berpikir, rumah ini apa kosong ya? Apa ada di dalam sana ya dia itu? Dan di sini ya gara-gara nggak berani si Mizoguchi itu nggak ngebukain pintunya sama sekali dan tetap diam gitu. Tapi di sisi lain dia itu senang kepada temannya yang bernama Dokuji karena membantunya agar si Kusuzawa bisa ke rumahnya gitu. Ya karena tidak ada jawaban, tidak dibuka sama sekali, Kusuzawa di sini itu berkata gitu di depan pintu. Apa kamu tidak ingin bertemu denganku? Kalau begitu, aku juga sama. Jujur, aku tidak mengerti kenapa kita jadi seperti ini, padahal kita mulai akrab. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Apa kamu masih marah? Apa aku salah ya? Aku takut memikirkan berbagai hal. Aku juga tidak bisa mengajakmu bicara. Kalau kamu ingin aku pergi, aku akan pergi. Dan aku tidak akan mengirim pesan lagi. Jadi, terima kasih ya. Selamat tinggal. Seketika pintu terbuka, Mizoguchi berteriak, "Jangan!" Lalu ia mempersilahkan Kusuzawa untuk masuk. Aduh. Bilang aja kalau lo sundere anjay gitu. Tapi kalau adegannya si Mizoguchi, adegannya Kusuzawa di depan pintu dibikin lagu bisa lah itu. Dibikin lagunya itu bernadia. Sumpah gue ngebayangin si Kusuzawa di depan pintu tuh bilang kayak gini loh. Sejak kapan semuanya berubah? Apa sejak kau lihatku marah? Apa karena leluconku itu saja? Atau mungkin kamu yang tak lagi cinta? Aduh malah nyanyi. Oke lanjut. Aku ada sedikit lelucon. Mungkin ini akan lebih cocok ketika Kusuzawa ucapkan di depan pintu tadi. Lebih cocoknya tuh bilangnya kayak gini. Apa mungkin ku salah bicara? Apa mungkin ku salah berkata? Apa mungkin ucapanku ada yang salah? Atau mungkin kamu yang tak lagi suka? Kayak gitu mungkin lebih oke ya kan ya. Tapi ya udahlah, kita lanjut aja ke rangkumannya daripada tambah lama ya kan. Setelah mempersilahkan Kusuzawa masuk ke dalam apartemennya, Mizoguchi pun menyiapkan teh oolong untuk Kusuzawa sambil sesekali melihat wajahnya Kusuzawa. Nah, waktu Kusuzawa itu menoleh ke arah Mizoguchi memalingkan wajahnya. Pas ditanya kenapa malingin wajah, dia itu beralasan kalau dia tidak pakai make up. Nah, di sini Kusuzawa itu bilang, "Kalau boleh jujur, kamu itu tetap cantik kok meski tanpa riasan." Maaf ya, aku masih pertama kali ini bilang seperti itu kepada seorang gadis. Waduh, seketika hati Mizoguchi itu langsung berbunga-bunga gitu ya. Berbunga-bunga hatiku. Ya, di sini Kusuzawa langsung tanya lagi nih, apa aku berbuat salah ya? Mizoguchi pun bilang kalau Kusuzawa itu nggak berbuat salah. Lalu dia itu menunjukkan kotak figur Kururu kepada Kusuzawa.
Seketika Kosuzawa di sini langsung tersadar ya. Loh, ini adalah figur buatan diriku ini buatanku ini. Ya di sini langsung bernostalgia lah ini di sini Kosuzawa. Dia tuh sambil cerita saat-saat dia membuat figur tersebut, dan dia juga cerita juga dia tuh memberikan figur tersebut kepada anak di rumah sakit. Kalau nggak salah namanya itu adalah Seichan gitu. Dia manggilnya itu Seichan. Seketika Mizoguchi di sini menangis dan memeluk Kosuzawa sambil berkata, "Ko-chan, aku menemukanmu. Aku benar-benar bertemu denganmu lagi." Di sini Kosuzawa bertanya, "Mizoguchi-san, apakah kamu adalah Seichan?" Seketika di sini Mizoguchi bilang, "Tadi di intercom kamu manggilnya Seika. Terus di sini pakai Seichan. Terus sekarang Mizoguchi lagi. Yang bener tuh manggilnya, pakai nama yang bener." Lalu di sini Kosuzawa manggil si Mizoguchi dengan Seika. Seika pun di sini memaafkan Kosuzawa gitu ya. Oke, di sini kita akan memanggil MC kita dengan Kose, dan si cewek ini ya, si Mizoguchi dengan Seika, karena di sini mereka udah mulai memanggil nama mereka dengan nama belakang mereka, bukan nama keluarga lagi tapi nama mereka gitu. Kenapa kok nggak dari awal dipanggil pakai Seika sama Kose Min gitu? Ya biar lebih mendalami cerita aja, kayak ada prosesnya gitu. Jadi ketika mereka udah dapat namanya, itu lebih enak gitu, kita lebih kerasa prosesnya gitu. Oke, lanjut. Di sini Kose minta maaf karena tidak mengingatnya gitu, tidak mengingat Seika. Seika pun juga maafin lah, tapi Kose itu harus meluk dia dan membelai dia. Ya layaknya istri yang kangen sama suaminya, di sini dia langsung membuka tangannya, siap-siap dipeluk lah dia itu. Kose di sini pun dengan canggung memeluknya dan mengusap punggung dan kepala Seika. Di sini Kose itu canggung banget ya, mana dia ngerasain ada benjolan yang nempel di dadanya gitu. Waduh, ini apa ini, hangat-hangat ini, empuk ini apa ini, kok hangat ini gitu. Terus ini ketambahan Seika malah bilang kalau dadanya itu lumayan besar kan gitu. Ya tambah canggung ini MC kita ini. Aku juga mau, astagfirullah. Terus di sini tiba-tiba pintu terbuka, rupanya itu adalah mamanya Seika. Oh, keciduk kali ya. Langsung lah di sini Seika menjauhkan tubuhnya dari Kose. Ya di sini Kose langsung memperkenalkan dirinya kepada sang ibunda gitu ya. Dan di sini si ibunya itu agak loading gitu ya. Oh, apa jangan-jangan kamu itu Kose itu ya, Ko-chan gitu. Langsung ingat lah ini ibunya itu, kalau si Kose itu adalah Ko-chan. Di sini langsung berterima kasih lah itu ibunya gitu, karena telah menjadi semangat untuk putrinya. Dan pada akhirnya di sini Seika itu bertemu lagi ya dengan Ko-chan tersayangnya gitu. Di sini waktu ibunya itu bilang Ko-chan tersayang, di sini Kose itu langsung terkejut. Hah? Tersayang? Maksudnya apa ini? Apa ini? Gitu. Jadi ibunya itu melihat mereka tadi waktu pelukan, jadi di sini itu langsung tanyalah kepada si putrinya itu, apa kalian itu pacaran ya? Seika di sini mencoba berbohong dan menyanggah perkataan ibunya, tapi ya namanya juga ibu, dia itu nggak bisa dibohongi gitu. Ya karena dia itu udah sadar sih sama anaknya sendiri kalau anaknya itu tertarik dengan si cowok ini gitu. Lalu di sini singkatnya Kose itu ngasih oleh-oleh untuk Seika, jadi oleh-olehnya itu adalah figur Imagawa Yoshimoto, ya salah satu jenderal Jepang juga. Ya karena masih belum mau berpisah nih ya mereka berdua ini ya. Lebih tepatnya si Seikanya yang nggak mau pisah ini. Nah, di sini Seika itu minta Kose duduk di tempat duduk lobi apartemennya gitu sambil berbicara sebentar gitu. Kose di sini itu senang banget ya karena melihat Seika yang dulu itu sakit-sakitan sekarang udah sembuh aja gitu. Dan di sini Seika juga pada akhirnya juga memanggil MC kita dengan Kose bukan Kosuzawa lagi. Dan di sini waktu melewati pintu keluar, Kose itu berbalik kepada Seika dan dia itu berkata, "Aku senang kamu menyimpan figur itu. Meskipun cara bicara dan sikapmu sekarang sudah berubah, aku pikir kamu adalah gadis yang baik hati, yang bisa menyimpan barang pemberian orang lain. Baik Seichan maupun Seika-san itu sama saja bagiku. Karena itu, aku senang bisa bertemu denganmu lagi." Setelah mengatakan itu, Kose pun melewati pintu otomatis dan pergi pulang. Seika yang menatap punggung Kose dari belakang, dia itu linglung gitu ya. Kayak aduh. Seika di sini nggak bisa ngebohongin dirinya sendiri karena sekarang dia kembali jatuh cinta dengan cinta pertamanya. Dan chapter 1 pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman dari LN Aku Memperbaiki Sepeda Gadis Gyaru di Musim Panas chapter 1. Karena ini volume totalnya ada 3 chapter, jadi aku bikin jadi 3 video. Oke,
Kenapa kok 3 video bang? Kasian ini editor admin kalau disuruh langsung edit 3 chapter jadi 1 video. Otomatis itu nanti videonya dalam durasinya ada 1 jam itu bisa bos. Bisa aja ada jadi 1 jam lagi kayak video kemarin. Jadi ya biar mempersingkat, biar cepat upload. Jadi ya admin minta ini ya dibikin 3 chapter, ini dibikin 3 video aja udah, biar lebih enak gitu. Lebih cepat upload kan juga senang kan. Kalau lama kan ya kalian tanya bang video baru mana bang gitu. Dan di sini admin juga minta maaf kalau admin dalam penyampaian mungkin ada sedikit kekeliruan ataupun banyak ya mungkin ya. Dan itulah namanya juga manusia boy. Gak. Ya, namanya juga manusia, tempatnya salah gitu. Tapi harus tetap improvisasi, tetap memperbaiki diri gitu ya, introspeksi gitu. Oke, sampai jumpa lagi. Admin pamit dulu, bye. Jangan lupa subscribe.